Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah jelas Allah menyukai orang-orang yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Mari kita nikmati dan kita syukuri apa yang diberikan Allah dengan ungkapan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kita lupakan sholawat dan salam, karena sholawat dan salam dari kita untuk Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu syafaatul uzma dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul sebaiknya Anda berdoa seperti Nabi Ayub alaihissalam saat sakit agar diberi kesembuhan. Tentu hal ini kita juga akan merujuk pada satu aturan tata lahiriah dari pemerintah melalui Departemen Kesehatan, bahwa kita dianjurkan di saat pandemi ini untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dan itu baik untuk kita ikuti secara lahir. Namun tidak kalah pentingnya yang namanya usaha batiniah kita. Karena orang tidak akan tahu apa yang akan terjadi hari ini atau esok lusa. Maka sebagai orang yang beriman, kita akan selalu mengikuti cara-cara yang disunahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah dan akan kita ikuti. Dan salah satu cara yang sudah kita ketahui bahwa Nabi Ayub alaihissalam pernah dicoba oleh Allah dengan ujian sakit yang luar biasa. Bahkan ia diusir dari kaumnya dan bahkan ditinggalkan oleh sanak dan keluarganya. Satu cobaan yang luar biasa. Namun kesabaran Nabi Ayub perlu kita contoh dan perlu kita ikuti bagaimana Nabi Ayub berdoa ketika diberi ujian yang berupa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah disampaikan dalam firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 83, yang di sana tertulis firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Ini Nabi Ayub mengadu kepada Allah tentang sakitnya dengan doa. Itu lebih bijaksana daripada kita mengeluh, karena keluhan kita akan menambah beban derita batin kita. Kemudian bagaimana Allah merespon apa yang diminta Nabi Ayub dengan kesungguhan dan keikhlasan setelah diuji Allah dengan sakit? Maka Allah mengatakan di dalam firman-Nya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa kasafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Itu adalah firman Allah di dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Ayub memohon kepada Allah kesembuhan dari sakitnya melalui doa yang ampuh dan dikabulkan, dan jawaban Allah seperti itu. Maka dengan demikian Nabi Ayub menjadi sembuh karenanya. Lalu bagaimana jika kita ingin mengikuti jejak Rasulullah dan Nabi Ayub alaihissalam? Maka lakukan doa tersebut. Yang pertama, lakukan ketika sujud kepada Allah di dalam solat kita. Di sujud akhir solat kita ada makom mustajabah, tempat yang mustajab untuk berdoa, maka lakukanlah di situ. Jika kita sedang solat sunat 2 rakaat, maka di sujud yang terakhir itulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika kita sakit, bisa memohon dengan sholat hajat untuk diberi kesembuhan di dalam sujud akhir sholat hajat kita, yaitu kita membaca doa yang bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya, doanya seperti itu. Allahumma inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ucapkan di dalam sujud akhir kita, di sholat kita, sunnah kita, sebanyak 3 kali. Setelah itu, mohonlah apa yang Anda inginkan dari sakitnya, yaitu berupa kesembuhan dan kesehatan. Kemudian, bisa juga diamalkan secara lepas. Kita bisa mengucapkan dimanapun, kapanpun, ketika kita sakit dengan doa Nabi Ayub tersebut, sehingga kita akan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberi sakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Sementara obat itu adalah sebagai wasilah atau perantara saja. Jadi intinya, hakikatnya kesembuhan itu bukan dari obat, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya jika kita atau siapapun saudara kita yang sakit, sampaikanlah bahwa kesembuhan itu bukan karena obat, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan oleh obat yang kita minum dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita di dalam hidup kita, sehingga kita bisa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kalau ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Allah mengampuninya, karena kami juga merasa sebagai orang yang fakir akal ilmu, tepatnya salah serta lupa. Namun barangkali yang kami sampaikan itu benar, yang berupa firman Allah, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.